Dinikahi Mafia Tampan bab 16. Iya mas, aku sampai pangling. Sering-sering aja pakaiannya kayak gini. Biar aku makin... Ima tidak melanjutkan ucapannya. Makin apa? Tanya Nick penasaran. Ia sangat bangga dipuji seperti itu oleh istrinya. Sehingga Nick ingin mendengar kalimat manis lagi dari mulut Ima. Ada deh. Udah sana ke masjid. Nanti ketinggalan sholatnya loh. Usir Ima sambil tersenyum. Awas kamu ya. Ancam Nick sambil mencubit hidung Ima. Kemudian ia pun pergi dari rumah. Apa iya aku lebih tampan jika menggunakan pakaian seperti ini? Gumam Nick. Ternyata ia sangat GR saat dipuji oleh istrinya tadi. Namun, saat sudah berada di luar, Nick kebingungan. Waduh, masjidnya di sebelah mana ya? Gumam Nick. Selama tinggal di komplek itu, Nick tidak pernah ke masjid sekalipun. Ia pun belum pernah melihat masjid di sana. Ya udah, aku coba cari aja deh. Gumam Nick. Akhirnya ia pun berjalan mencari masjid yang ada di komplek tersebut. Kebetulan masjidnya tidak berada di jalan utama, sehingga cukup sulit ditemukan oleh pria itu. Apalagi komplek klasternya merupakan klaster besar, sehingga tidak mudah bagi Nick mencari masjid di tempat seluas itu. Nick yang merasa lelah setelah berjalan itu melihat ada kursi di taman. Lebih baik aku duduk di sana, gumam Nick. Ia kesal karena tidak menemukan masjidnya. Padahal tadi aku mendengar suara azan. Tapi apa arahku salah ya? Gumam Nick. Saat sedang berjalan tadi, Nick mendengar ada suara azan. Ia pun berjalan ke arah suara. Namun sepertinya Nick salah mengambil arah. Ya udah. Sepertinya aku memang belum diizinkan untuk sholat. Lebih baik aku duduk di sini saja sambil menunggu waktu. Gumam Nick. Akhirnya ia malah duduk di taman itu. Nick menunggu sampai waktu sholat di masjid selesai. Setelah itu, ia akan kembali ke rumahnya dan pura-pura pulang dari masjid. Konyol sekali. Mafia sepertiku mau sholat. Bahkan Tuhan saja tidak merestuinya. Nick menertawakan dirinya sendiri. Saat ini ia masih bisa santai, sebab ini baru awal dari pernikahannya. Tapi sepertinya aku harus meminta Joe untuk mencari masjid di dekat sini. Jangan sampai Ima tahu kalau aku tidak pergi ke masjid. Gumam Nick. Sepertinya ia lebih takut pada Ima daripada Tuhannya. Jangan Joe. Bisa-bisa dia menertawakanku jika tahu aku akan sholat. Ucap Nick. Ia mengurungkan niatnya untuk minta tolong pada Joe. Akhirnya ia memutuskan untuk minta tolong ke penjaga rumahnya. Ima, apa yang telah kamu lakukan sampai aku seperti ini? Sial. Makin Nick. Ia kesal pada dirinya sendiri yang telah tergoda oleh Ima. Sampai-sampai kini ia lupa akan tujuan utamanya menikahi gadis itu. Sepertinya sudah selesai. Lebih baik aku pulang sekarang. Gumam Nick setelah menunggu kurang lebih 30 menit. Ia pun beranjak dan pulang. Padahal lokasi tempat Nick duduk sudah dekat dari masjid. Namun karena memang niatnya tidak dari hati, Nick pun malas mencari masjidnya lagi. Nick pulang dengan pura-pura baru saja selesai sholat dari masjid. Semoga dia nggak curiga. Gumam Nick sambil menghela nafas. Ia gugup karena takut ketahuan. Assalamualaikum. Ucap Nick saat memasuki rumahnya. Ia berusaha untuk menutupi kegugupannya. Waalaikumsalam, sahut Ima.
Ia senang karena suaminya sudah pulang. Ima pun menyambutnya. Kok baru pulang, Mas? Tanya Ima. Tadi Nick keluar dari rumah selama setengah jam. Padahal waktu sholat biasanya paling lama 10 menit. Iya, tadi zikir dulu, jawab Nick kikuk. Aku gak salah jawab kan? Batin Nick. Sebenarnya ia takut jawabannya tidak tepat. Masya Allah, ternyata suamiku selain tampan, soleh juga ya. Aku beruntung banget punya suami seperti Mas, ucap Ima kemudian memeluk suaminya. Ia tidak curiga sama sekali pada Nick. Bibi yang mendengarnya pun terkekeh. Apa iya Tuhan bisa zikir? Rasanya bacaan sholat pun belum tentu bisa. Gumam Bibi pelan. Ia tahu betul seperti apa tuannya itu. Nick yang melihat Bibi terkekeh dari kejauhan itu memelototinya. Bibi pun langsung kabur karena takut Nick marah. Apa iya aku harus belajar agama? Malas sekali. Aku kan banyak kerjaan. Tapi, bagaimana jika nanti dia mengetesku lagi seperti waktu itu? Batin Nick. Ia ingat betul bagaimana dirinya harus berjuang menghafal surat Ar-Rahman agar bisa menikahi Ima. Ya udah, sekarang kita makan yuk Mas, ajak Ima. Iya sayang, Mas mau naruh ini dulu, jawab Nick sambil menunjukkan sajadah pada Ima. Sini biar aku aja yang simpan, sahut Ima. Ia mengambil sajadah yang ada di tangan Nick kemudian hendak menaruhnya di kamar. Namun, saat Imam baru melangkah, ia melihat ada label di sajadah itu. Loh, ini kok masih ada labelnya, Mas? Tanya Imam bingung. Nick yang memang tidak menggunakan sajadah itu pun tidak tahu bahwa itu masih berlabel seperti baru. Tentu saja ia panik dibuatnya. Hah? Masa? Tanya Nick. Ia langsung kelabakan memutar otak agar bisa memberikan alasan yang masuk akal. Sial, kenapa aku ceroboh sekali? Batinnya. Ini loh, ucap Ima lagi sambil menunjukkan labelnya. Oh iya ya, aku tadi nggak lihat. Mungkin karena posisinya yang ada di bawah, jadi nggak kelihatan pas sholat. Lagian kan aku sholatnya khusyuk, jadi gak merhatiin yang lain. Jelas Nick gugup. Iya juga ya. Tapi emangnya ini sajadah baru, Mas? Tanya Ima lagi. Sahut Nick panik. Enggak kok. Itu udah sering aku pakai. Cuma si Bibi mungkin pas nyucinya nggak ngeh. Jadi labelnya nggak dilepas. Ucap Nick salah tingkah. Ima terlihat bingung mengapa bisa label seperti itu tidak terlihat. Lagi pula kan itu bahannya anti air sayang. Jadi nggak akan hancur meski dicuci. Jelas Nick lagi. Ia tidak ingin Ima curiga padanya. Iya juga ya. Berarti ini labelnya bagus. Soalnya biasanya meski nggak hancur, minimal kusut atau tulisannya luntur. Ucap Ima. Ia melihat label itu seperti masih sangat baru. Ima sendiri bukan orang yang suka suuzon atau curiga. Namun Nick merasa tersindir. Apa dia curiga? Batinnya. Iya, ucap Nick sambil tersenyum kikuk. Ya udah, aku simpan ini. Mas ke meja makan aja duluan. Ucap Ima, ia pun pergi ke kamar. Sambil membawa sajadah itu. Nick menghampiri Bibi saat Ima sudah tidak ada. Bibi gimana sih? Kenapa labelnya nggak dilepas dulu tadi? Ia protes. Nick sangat kesal karena Bibi telah membuatnya hampir ketahuan. Maaf Tuan, Bibi juga nggak ngeh. Tapi memangnya tadi Tuan nggak pakai sajadah itu ya? Kok bisa nggak tahu masih ada labelnya? Atau Tuan memang tidak sholat? Skak Bibi.